Sekarang kita bikin video ini siang bolong. Kemarin ini kita bikinnya malam-malam menjelang maghrib, sekarang siang bolong. Jadi kayak banyak angin dan silau banget sebenarnya. Kita akan ngobrol bersama kopi, Fidrip, dan Omikron. Jadi sekarang gue tuh lagi bindeng, jadi kayak kalau misalnya lo denger suara seruputan ingus, jadi mohon maaf. Karena sekarang gue lagi terkena Omikron. Enggak, ini nggak ada sponsor Vaseline kan. Nah, jadi coffee drip yang sekarang kita lagi minum itu dari apa? Ini Black Potion Coffee Roaster. Yeah. Nah, dia nih yang sekarang kita lagi minum tuh yang Snow White Apple. Dua-duanya Snow White Apple. Dua-duanya Snow White Apple. Oh. Jadi mereka itu ada banyak rasa nih. Enak sih. Enak. Menurut aku sih enak banget. Enak. Dia nggak pahit. Sensasi apelnya tuh juga dapat ya menurut aku. Kayak ada. Ada sih, ada. Ya kan? Ada kan? Ada kayak apelnya dikit gitu kan? Apanya sih itu namanya? Apa bahasa kopinya itu, Tom? Jadi kita masih rasa aja kita gue bingung. masih penikmat sekarang ya. Som, kadang tuh yang nggak lucu kamu suka ngakakin tau. Aku lagi nontonin editan ya, kayak nggak lucu, tapi kamu ngakakin gitu. Kayak. Tapi kadang mukamu memang gimana gitu. Ini kali ini pertanyaannya cukup, harusnya sih susah ya. Jadi ini pertanyaan gue sekarang gue yang buat. Pertanyaannya yang kemarin tuh Gina yang buat. Jadi gue akan, semua pertanyaan ini akan gue tanyain ke Gina. Pertanyaan pertama. HP kecebur di WC atau laptop kesiram air? HP kecebur di WC, laptop mahal. Kalau aku juga HP kecebur di WC karena HP tahan air. Oh iya. Tergantung sih kayak durasinya tuh berapa lama. Aku nggak tahu sih, Apple tuh tahan berapa lama kecebur di air. Kayak dia kayak paru-parunya tuh berapa lama gitu. Insang. Dia bisa tahan tuh berapa lama. Terus yang kedua, alergi kopi atau alergi daging? Ini aku bisa jawab sih, alergi daging. Alergi daging. Karena aku berharap aku alergi daging sehingga aku bisa jadi vegetarian, karena itu susah banget untuk jadi vegetarian kan. Ya kan? Tapi kalau misalnya aku alergi daging, aku bisa alasan ke orang-orang gitu kayak, sorry gue alergi daging. Kalau misalnya aku sekarang nih mau jadi vegetarian, kayak kenapa gak makan daging gitu. Tapi kalau alergi daging tuh kayak udah langsung kayak dar. Kayak kamu alergi kopi apa daging? Aku suka banget dendeng sih. Kamu nggak bisa sih hidup tanpa kopi tuh, nggak bisa. Udah lumayan nyandu gitu. Kayak mendingan aku nggak makan daging, tapi aku minum kopi, hidup aku akan lebih berwarna. Pas udah turun temperaturnya jadi lebih manis tau, keluar rasanya. Tapi sama aja deh sama kamu. Kenapa sih? Hobi inget-inget nggak bisa alergi kopi apa daging? Alergi kopi. Aneh banget alergi kopi. Aku juga suka teh soalnya sebenarnya. Kalau aku alergi kopi, aku bisa gantiin sama teh. Daging tuh kayak levelnya bedanya tuh jauh banget gitu antara ayam sama daging. Sebenarnya dendeng sama rendang itu betul-betul part of my life gitu. Jadi kayaknya susah buat. Iya parah sih. Gue tuh ada momen yang kayak gue capek gitu makan nasi padang gitu ya. Kayak gue pengen yang kayak seger gitu. Paham nggak sih lo? Kayak gue capek gitu makan nasi padang. Kalau Sami tuh nggak ada momen yang nggak pengen nasi padang. Kayak selalu pengen padang gitu. Kayak lidahnya tuh terlalu padang. Padang. Yang ketiga, HP canggih atau komputer canggih? Komputer ya, bukan laptop loh, nah. Ya HP lah. Aku suka sesuatu yang portable soalnya. Kayak aku tuh nggak bisa kerja. Beda cerita kalau itu laptop, kamu lebih milih laptop. Kayak kalau aku tuh nggak bisa kerja di satu spot. Tuh butuh pindah-pindah spot. Yeah. Kayak kalau kerja di satu spot tuh aku mumet gitu. Untuk aku nge-explore pikiranku, aku harus beber kemana-mana. Kayak makanya aku suka pergi breakfast di luar. Terus aku suka kayak jalan-jalan kayak randomly aja. Itu karena dengan kayak gitu kayak aku ngerasa otak aku tuh kebuka gitu. Jadi aku nggak bisa kayak duduk diem kerja di satu spot gitu. Jadi aku nggak milih komputer sih. Kerjaan aku ini kan itu kan ngebutuhin memorinya yang harus yang tinggi gitu.
Karena kalau nggak lemot kan, gampang lemot. Karena kerjaan aku nih gede-gede gitu kan. Di waktu yang tertentu aku butuh komputer gitu. Ini kan pilihannya adalah komputer canggih atau HP canggih. Komputernya bisa dilipat. Kenyataannya Gina punya komputer canggih, HP canggih, laptop canggih. Canggih-canggihnya komputerku nggak bisa dilipat kan. Dia memang nggak portable, tapi dibawa ke Bali. Nah, itu karena laptop gue rusak, gila. Aku komputer sih, Oh, obviously. Kamu bisa gitu ya kerja duduk diam di spot tapi. So far ya kerjaanku kan banyak kan ketemu orang ya, dealing lah gitu. Memang nggak membutuhkan gadget sih sebenarnya. Komputer canggih gue perlu karena gue perlu untuk main flight simulator. Jadi flight simulator itu kayak refreshing banget buat gue. Jadi kok pas gue lagi sumpah, lagi Mumet sama aku. mumet sama Gina, mumet sama semuanya. Aku kira kamu akan ketawa terus akan bilang kayak enggak lah, aku mumet sama kamu. Gue akan main flight simulator dari gue kelas 3 SD. Dari tahun 98. Aku 1 tahun. Selanjutnya ya, pertanyaannya adalah ditipu temen atau ditikung temen? Gue udah pernah ngerasain ditipu temen. Itu juga nggak enak. Betul sekali. Aku lebih milih ditikung. Sama aku juga. Hah? Karena kalau ditikung berarti pasangan aku juga nggak setia sama aku. Ya kan? Dia bisa berpaling juga sama aku, jadi kayak dua-duanya nggak setia gitu, ya kan? Jadi kayak masih banyak lelaki lain di dunia ini. Kalau lo mau nikung Sami, kayak masih banyak kok. Kamu juga ditikung? Iya banget, itu bukan pilihan sulit. Gini, kalau aku mikirnya kenapa? Karena tikung itu adalah part of penipuan sebenarnya. Jadi ditipu itu bisa lebih luas, ngerti nggak? Nah ini karena siang, jadi gue berani nih ngomongin. Dihantui rasa bersalah setiap hari atau dihantui sama kuntilanak setiap hari? Kayaknya rasa bersalah aja deh. Kalau kuntilanak tuh terlalu nyata gitu matanya. Aku bayang lagi tidur ada kuntilanak, lagi nongkrong ada kuntilanak, lagi mau ngambil minum ada kuntilanak. Lu juga. Ya kan? Rasa bersalah itu juga nggak enak loh. Maksudnya Emang sih, karena tapi apa rasa bersalah itu kan biasanya berhubungan sama masa lalu. Masalahnya kita nggak bisa merubah masa lalu. sekarang kan psikolog bisa online, jadi kayak nggak tahu sih aku. Kayak aku nggak mau kayak mau kuntilanak. Anjir, serem banget. Ini agak sulit juga nih. Lahir dengan agama yang berbeda atau lahir dari keluarga yang berbeda? Aduh, gue takut banget yang nonton kakak beradik gue dengan agama yang berbeda. Soalnya kalau agama yang berbeda itu insya Allah aku dikasih rahmat sama Allah, jadi aku tobat jadi mualaf gitu. Juga kamu? Hah? Kan keluarga aku tetap sama. Iya. Ya, sekeluarga kayak dikasih anugerah, hidayah anugerah. Dikasih hidayah gitu sekeluarga sama Allah. Tapi kalau misalnya keluarga yang berbeda, aku nggak tahu keluarga yang berbeda tuh akan membawa positivity ke aku atau enggak gitu, paham gak sih? Aku nggak tahu sih, aku jadi takut salah ngomong. Makanya kalau gue nggak mau jawab. Apa ya jawaban yang benar, baik dan tidak salah ngomong? Ntar dulu ya, gue mikir dulu. Banyak yang mualaf satu keluarga. Aduh, sampai makin bindeng aku. Balik ke 10 tahun lalu untuk 1 hari tanpa merubah apapun, atau maju ke 10 tahun yang akan datang untuk 1 hari tanpa merubah apapun? Kembali ke masa 10 tahun. Aku pengen nostalgia. Kayak aku mendingan nggak tahu masa depanku kayak apa. Karena kadang mengetahui masa depan kita kayak apa tuh bisa ngerusak mental, maksudnya bisa ngerusak mental kita juga. Kayak kita nggak tahu nih ke depannya kita bakalan kayak gimana, paham gak sih? Kayak bisa-bisa leafat, tapi bisa-bisa 10 tahun ke depan aku tiba-tiba broke gitu. Atau misalnya aku sakit gitu. Atau misalnya tiba-tiba aku nggak ada gitu.
tiba-tiba gelap aja kan gitu masa depanku yang dikasih tunjuk ya kan, jadi kayak bertanya-tanya apakah aku kenapa apa enggak sih. Jadi kayak mendingan aku kembali ke 10 tahun masa lalu dan aku bisa nostalgia masa-masa itu. Berarti kan 10 tahun lalu aku berapa? 14 tahun 15 tahun SMP. My God, itu masa-masa emasku. Kayak aku baru mengenal dunia itu. Oke, kalau aku sih, aku lebih milih untuk jujur sih. Ya masa lalu adalah masa lalu gitu. Ya emang kan nggak bisa ngerubah apa-apa. Iya makanya. Jadi masa lalu tuh cukup untuk dikenang menurutku. Tapi kamu bisa kembali ke kamu umur 24 tahun loh. Apa? Apa? Pas kamu seumur aku loh. Itu bukannya masa-masa emas kamu juga. Iya. Tapi ngomong kayak gitu berarti orang jadi tahu nih umurku berapa sekarang. Ya bes. Bisa jadi kalau kita tahu kita akan merubah sesuatu gitu. Kita akan merubah takdir gitu. Bukan merubah takdir, kita akan lebih berusaha pastinya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada sesuatu yang kita udah ketahui. Nah bisa jadi kalau misalnya kayak ternyata di masa depan gitu tajir melintir-lintir gitu, tapi ternyata prosesnya itu adalah proses kita santai gitu, paham gak sih? Bukannya proses kita yang kayak lagi wow gitu, paham gak sih? Jadi kita lagi santai dan kita hoki gitu. Enak banget. Jadi merubah takdir. Misalnya kembali ke masa lalu, dia gak akan bisa berubah. Kita cuma nostalgia aja. Bau badan atau bau mulut? Bau mulut. Kalau Sami gue udah tahu dia akan milih bau mulut. Lo tau gak kenapa? Guys, dia pernah ninggalin cewek karena bau badan. Gue parah banget sih, itu cerita terparah yang pernah aku denger. Sumpah, padahal cewek cantik banget, gue heran. Astagfirullah. Soalnya kalau bau badan tuh bisa dicium sama satu ruangan gitu. Tapi kalau bau mulut, udah lu diem aja dah. Kayak kita bisa end conversation itu gitu. Kan kalau bau badan gak bisa kita stuck gitu. Kita kan gak bisa bikin dia stop keluarin aroma lo gitu kan, gak bisa. 9, sering mimpi buruk atau nggak pernah mimpi? Gak pernah mimpi. Capek banget. Oh, kalau aku tuh lebih sering mimpi buruk. Kamu kebayang nggak kalau kayak kategori mimpi buruknya itu adalah experience terburuk dalam hidup kamu, paham nggak? Mimpi kan? Iya tapi terulang-ulang terus Sam. Misalnya kamu lagi ada di dalam pesawat, kamu mimpi kamu dalam pesawat, terus pesawatnya kayak lagi turbulence gitu. Sering Apa? Dan itu setiap hari kayak gitu kamu mimpi. Kamu bisa-bisa, aku bisa-bisa gak pernah melihat dunia selain di Jakarta sama Bandung. Mendingan ngayal, aku lebih milih ngayal daripada mimpi kalau kayak gitu. Kayak ngayal menurut aku tuh udah cukup relaxing. Ya aku tinggal tiduran terus aku tinggal ngayal. Itu daydreaming kan namanya. Tapi kalau aku tetap lebih milih, aku kurang suka tidur yang nggak ada mimpi. Jadi kayak kurang tidur jatuhnya. Kayak kalau kamu mimpi itu jadi kayak deep sleep gitu ya? Indomie atau McD? Indomie. Kalau aku McD, karena Kenapa? masih ada sarimi, masih ada lemonilo, masih ada. Ya nggak bisa gitu lah. Ini kan aku spesifik, nanya Indomie atau McD. Ya McD kalau gitu. Mie sedap juga enak. Gila apa? Gitu curang. Aku kira kayak noodles, instant noodles in general gitu. Enggak, Indomie. Ya McD lah. McD lah. Okay. Gila apa? Emosi. Kenapa aku emosi? Tapi itu gila, maksudnya kayak kalau menurut aku malah sarimi sekarang lebih enak mie gorengnya daripada Indomie. Sarimi goreng enak, lebih enak. Ya? Kita kan suka banget sarimi goreng. Jadi pengen beli aku. McD. Ya kalau bisa boleh ada pilihan sarimi, mie sedep. Mie sedep kan tuh. Mie sedep. Lo ada saran untuk pertanyaan atau ada saran coffee drip mana yang menurut lo paling enak, paling maknyus? Oke. Alright. Segala kejahatan dan harus dipatuhi. Bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. 76.